Saya terus berharap Anda mengikuti dengan setia program Bible Everyday sehingga kita bisa selesaikan Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita menggali, tetapi kita merenungkan, dan yang lebih penting adalah kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Hari ini kita akan belajar di Ulangan pasal yang ke-19. Dan di Ulangan pasal ke-19 ini ada sebuah kutipan, ada sebuah kalimat, ada sebuah ayat yang sangat populer. Ayat itu berkata seperti ini di dalam ayat yang ke-21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Sehingga dari ayat ini keluarlah kalimat yang sangat populer, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di balik ayat ini? Karena banyak orang salah mengerti ayat ini. Banyak orang menyikapi ayat ini seolah-olah Tuhan mengizinkan yang namanya balas dendam. Kalau kita dirugikan, maka kita bolehlah membalas setimpal dengan kerugian yang sudah kita terima. Jadi kalau kita mengalami nyawa diambil, maka kita boleh membalaslah dengan kita mengambil nyawa dari keluarga seseorang yang telah mengambil nyawa daripada keluarga yang sebelumnya, dan seterusnya. Apakah memang benar itu maksudnya? Dan banyak orang skeptis juga berpikir bahwa Tuhan seolah-olah memberikan ketetapan hukum barbar. Jadi siapa yang merasa dirugikan boleh dia membalas dengan hal yang setimpal. Jadi balas dendam, hal-hal seperti itu diizinkan. Apakah benar seperti itu? Saya ingin meluruskan sedikit bahwa sesungguhnya latar belakang dari ayat ini bukanlah hukum barbar seperti itu. Ini bukan soal balas dendam. Sebab kalau kita baca di dalam Imamat, Tuhan juga memberikan perintah dalam ketetapan Taurat, Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Saya bacakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi jelas Tuhan sendiri tidak menyetujui yang namanya balas dendam. Lalu kalau demikian, apa maksud dari pernyataan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya? Kalau kita lihat konteksnya di dalam perikop itu sebetulnya adalah soal pengadilan. Maka ayat ini sebetulnya juga harus kita masukkan dalam konteks pengadilan. Maksudnya adalah Tuhan ingin bahwa para hakim, petugas-petugas keadilan, ketika memberikan putusan pengadilan itu harus benar-benar adil, harus benar-benar setimpal. Kalau nyawa, maka yang setimpal adalah nyawa. Kalau gigi, yang setimpal adalah gigi. Jadi maksudnya gitu. Bukan diterjemahkan bahwa kita boleh membalas dendam menurut ukuran seberapa kita dirugikan. Kalau Anda juga baca di dalam Keluaran pasal yang ke-21 dan 22, di situ diceritakan bahwa kita harus mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan prinsip keadilan. Jadi dalam konteks pengadilan, maka bukankah yang dimaksud putusan yang adil adalah putusan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Semakin besar dosa, kejahatan, perbuatan, kerugian yang ditimbulkan, maka semakin besar juga hukuman, konsekuensi yang harus dia tanggung. Semakin kecil hal yang dia lakukan, maka semakin kecil juga konsekuensi yang mengikutinya. Bukankah hari-hari ini kita melihat hal yang seperti itu justru tidak terjadi? Bayangkan, mereka yang korupsi uang miliaran
dibandingkan dengan mereka yang mencuri ayam senilai mungkin puluhan ribu, ratusan ribu saja. Putusan pengadilannya bisa tumpang tindih, bisa sangat-sangat tidak adil. Mereka yang korupsi sedemikian banyak diberikan hukuman yang sebetulnya kalau dipikir-pikir sangat ringan dibandingkan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Dan sebaliknya ada orang tertentu melakukan sebuah kesalahan, misalnya seperti saya ceritakan tadi, mencuri ayam, itu pun karena kepepet, keluarganya tidak dapat makan misalnya. Bukan saya menyetujui akan hal itu, tetapi saya sedang berbicara soal putusan pengadilan yang tidak adil. Bayangkan, hukumannya tidak setimpal dengan apa yang harusnya dia lakukan. Jadi, Ibu Bapak Saudara semuanya, prinsip mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi dalam konteks ini perlu kita pahami, yaitu tentang prinsip keadilan. Janganlah hukum menjadi timpang. Maka kita pun perlu menerapkan ini bukan dalam arti hurufiah tentunya, tapi menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melakukan ini, maka kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan, yaitu menjadi orang yang adil. Tuhan memberkati.